Halo, selamat pagi siswa kelas 7. Hari ini kita akan mempelajari cara menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Ada dua metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama menggunakan rumus, yang kedua nanti menggunakan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, untuk menggunakan rumus ini sangat gampang. Konsepnya kamu hanya mengetahui banyak anggota dari suatu himpunan. Contoh, kalau ini P anggotanya, itu kan hanya satu berarti anggotanya kan. Maka untuk menentukan banyaknya himpunan bagian, kita bisa membuat dua pangkat banyak anggota, yaitu satu, maka nilainya 2. Kalau anggotanya 2, PQ, maka banyaknya himpunan bagiannya bisa kita buat 2 pangkat banyaknya anggota. Maka 2 pangkat 2 adalah 4. Begitu seterusnya, sampai nanti banyak anggotanya tidak terhingga. Maka kalau tidak terhingga atau tidak diketahui jumlah anggotanya, kamu bisa menghitung dengan rumus 2 pangkat N. N-nya itu didapatkan dari banyaknya anggota dari suatu himpunan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan pola bilangan segitiga Pascal, di mana konsep yang pertama harus ada satu di bawah, maka yang 1 tambah 1 itu hasilnya di tengah, kemudian kiri kanan yang mengapit 2 itu harus ada 1, 2, 1, kemudian dimulai lagi 1, 3 ini didapat dari 1 tambah 2, 2 tambah 1, 3, maka 1 lagi, kemudian 1 tambah 3 itu 4, kirinya itu diapit angka 1, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, kemudian ditutup dengan angka 1. Begitu seterusnya sampai sesuai dengan jumlah anggota yang diminta. Kita masuk contoh soal. Ini ada himpunan yang anggotanya 5, A, B, C, D, E. Sekarang ditanya, berapa himpunan bagian kalau dia yang satu anggota? Berapa himpunan bagian kalau dia 3 anggota? Maka perhatikan segitiga Pascal yang telah Ibu buat. Ini dimulai dari 1, 1, 1 ditambahkan 2, 1 di kiri kanannya, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, 1, 1, begitu seterusnya. Kalau dia 5 anggota, maka tingkatan segitiganya itu ada 6, karena dimulai dari himpunan kosong, himpunan A dan B, himpunan A, B, C, himpunan A, B, C, D, dan himpunan yang terakhir adalah A, B, C, D, E, sesuai dengan soal. Maka untuk menentukan banyaknya himpunan bagian, maka kamu di baris yang terakhir itu bisa menentukan ini untuk yang satu anggota, ini yang untuk 2 anggota, ini untuk 3 anggota, ini untuk 4 anggota. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita jawab soal yang tadi. Maka untuk himpunan bagian yang satu anggota ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. 5 anggota. Pas sesuai dengan yang segitiga. Ya, yang satu anggota 5 anggotanya. Oke. Kemudian yang 3 anggota, ini sudah Ibu jabarkan, itu kalau dijumlahkan jadi 10 anggota. Sama dengan hasil yang kita dapatkan lewat pola bilangan segitiga Pascal. Sampai di sini paham ya, Nak ya? Oke, sekarang kita masuk himpunan kuasa. Contoh ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Maka himpunan bagiannya kita mulai dari yang tidak memiliki anggota, kosong. Baru yang memiliki 1 anggota, yaitu 1, 2, 3. Yang memiliki 2 anggota, 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. 3. Berarti yang 3 anggota hanya 1, 2, 3. Dia nggak boleh berulang. Ya, misalnya kalau sudah 1, 3 itu nggak boleh 3, 1 karena anggotanya sama. Sehingga membentuk himpunan yang baru dari yang sini. Setelah kita tentukan himpunan bagiannya, dapat membentuk himpunan yang baru, yaitu himpunan kosong dari sini, himpunan 1, 2, 3 dari sini, himpunan 1,2, 2,3, 1,3, dan 1,2,3. Maka inilah yang disebut dengan himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A yang ini adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian A,
yang dilambangkan P kurung buka, A kurung tutup. Maka ini harus kamu pahami, himpunan kuasa adalah himpunan A yang memuat semua himpunan dari soal ini. Ya, maka jumlah anggotanya bisa kamu lambangkan dengan N buka kurung P buka kurung A sesuai dengan nama himpunannya tutup kurung. Oke, untuk mengetahui kamu mengerti dengan materi yang Ibu berikan, kita masuk ke contoh soal. Ini ada di buku cetak halaman 95 latihan 8. Ada 2 soal, ya. Tapi Ibu mau bahas yang pertama. Tentukan ini soalnya. Tulislah semua himpunan bagian dari A, B dan 2,3,5. Yang pertama dulu. Ini himpunannya ada 2 anggota, maka kita bisa tuliskan himpunan kosong, himpunan A, B, A, B. Maka untuk yang ini ada 4 anggotanya. Ya, kemudian ada yang 3 anggota, 2, 3, 5. Himpunan kosong 2, 3, 5, 2,3, 2,5, 3,5. Dan yang terakhir adalah 2,3,5. 8 anggotanya. Kemudian soal yang kedua, tulislah semua himpunan bagian dari dia minta 6 himpunan bagian dari pensil, jangka, buku. Ini bisa kita mulai dari himpunan kosong, himpunan pensil, himpunan jangka, buku, pensil jangka, jangka buku, pensil buku. Ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, malah 7. Jadi sebenarnya ada lebih dari 6 himpunan bagian yang bisa kita tentukan. Bisa dipahami ya anak-anak Ibu. Kalau ada kesulitan, boleh tanyakan langsung dengan Ibu. Sekarang tugas kamu buka bukunya halaman 95, kerjakan soal nomor 3, A dan B. Selamat bekerja. Jika kamu masih bingung, kamu boleh tanyakan Ibu. Selamat pagi.